Bukankah kami telah meninggikan kesadaranmu? Bukankah kami telah membukakan kesadaranmu? Bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Jadi, kapan kesadaran kita menjadi lapang? Tepat saat kita bisa merasakan kehadiran Dia yang Maha Sadar setiap saat. Lihat orang yang sadar, tidak tertipu. Tahun baru orang bikin rencana macam-macam. Malam tahun baru bikin perayaan macam-macam. Dan sekarang ini hampir semua orang seperti itu. Seakan-akan pergantian tahun itu sesuatu yang luar biasa. Padahal pergantian tahun dengan pergantian malam nanti sama enggak? Sama aja. Yang menciptakan detik itu kita, yang menciptakan menit itu kita, yang menciptakan jam itu kita. Dan semua kesepakatan kok. Makanya ada yang namanya standar waktu. Ada yang namanya standar masa. Ada yang namanya standar panjang. Kita bersepakat saja. Dulu orang-orang berkumpul di sebuah tempat, menyepakati 1 meter itu panjangnya mau segimana, disepakati. Supaya 1 meter di Amerika, 1 meter di Arab, 1 meter di Afrika, 1 meter di Australia, 1 meter di Bandung, sarua. Itu kesepakatan kok. Tuhan sendiri tidak pernah ikut campur dengan 1 meter itu panjangnya berapa. Terserah urusan kamu, kata Tuhan. 1 kilo itu mau segede apa? Supaya beli ayam 1 kilo di Amerika dengan beli ayam 1 kilo di Arab sama. Itu kesepakatan. 1 detik itu mau panjangnya berapa lama, itu juga kesepakatan. Apa Tuhan pernah menciptakan 1 detik? Tidak. 1 menit? Tidak. Tuhan hanya menciptakan waktu yang terus berjalan dan tidak bisa dihentikan. Hanya itu saja yang dibuat Tuhan. Apakah umur bumi ini 2022 tahun? Kok ada tahun baru? Yang baru itu cuma kalendernya. Tidak ada tahun baru. Yang ada itu waktu terus berjalan. Bahkan sekarang saat sedang saya bicara, waktu tidak bisa dihentikan. Yang mana yang baru? Itu nama yang kita berikan saja. Yang ada waktu terus berjalan. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, bukan tahun 2022 mau bikin apa? Pertanyaannya, setiap detik waktu kita berlalu, kita sudah membuat apa? Itu aja. Semua orang bisa beli jam tangan mahal, tetapi tidak semua orang bisa membeli waktu. Tidak ada yang bisa membeli waktu. Karena waktu tidak bisa dibeli. Waktu itu tidak bisa dibeli. Sedemikian mahalnya. Tidak ada. 1 jam sekian harganya, tidak ada. Gak bisa dibeli. Jadi waktu itu siapa sebetulnya? Waktu itu ya dia juga. Ruang itu siapa? Ruang ya dia juga. Ruang dan waktu iya dia juga. Sebetulnya bagi yang sadar. Sekarang tinggal bagaimana kita merasakan kehadirannya setiap saat. Itu saja sebetulnya. Apa tidak boleh saya berniat tahun 2022 ingin berubah? Apa tidak boleh kalau saya ingin 2022 melanjutkan praktek yang lebih baik? Apa tidak boleh tahun 2022 saya punya keinginan untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan? Apa tidak boleh tahun 2022 saya punya tujuan yang akan dicapai? Apa tidak boleh? Boleh, silakan. Bikin tujuan 2022. Dan begitu kita selesai bikin tujuan, maka kita dituntut keras untuk mencapainya, bukan? Bukankah itu penderitaan? Sesaat setelah kita merumuskan tujuan, maka kita pun akan
membuat rumusan bagaimana untuk mencapainya. Betul? Terus aja hidup di masa depan dan melupakan saat ini. Apakah tidak boleh membuat daftar rencana dan aksi yang harus dijalankan? Boleh, silahkan aja dicoba. Dan kalau itu tidak tercapai, yang terjadi kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Bukan? Siapa pembuat kecewa itu? Siapa yang menciptakan kecewa itu? Ya kita sendiri yang bikin rencana. Betul. Makanya udahlah, hidup itu sehari-sehari saja. Sehari-sehari saja. Pernah saya menyampaikan kepada para sahabat tentang 7 jalan, dan dianggap oleh para spiritualis sebagai 7 jalan baru. 7 jalan. Kenapa 7? Sebetulnya bisa 10, bisa 12. Tapi 7 aja dulu. Saya kasih tahu. Ada nggak orang yang punya prinsip begini? Sekarang saya sudah punya segalanya. Uang punya, harta punya, rumah punya, sawah punya, ladang punya. Sudah punya segalanya. Terus dia pikir, ya sudah, apa yang saya punya saya akan pertahankan supaya tetap ada di tangan saya. Ada nggak orang yang punya prinsip begitu? Pertanyaan berikutnya, bisa jadi orangnya kalian. Betul? Oke. Pernah nggak kita mempertahankan sesuatu agar tetap di tangan kita? Pernah? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya ternyata yang dipertahankan itu tidak bisa dipertahankan. Akhirnya habis juga. Punya uang 100 juta, kan pasti tiap hari belanja toh? Betul nggak? Iya. Namanya kebutuhan tidak bisa dihentikan. Oh, hari ini harus beli beras, harus beli minyak, harus beli gula. Oh, sabun habis. Oh, listrik belum dibayar. Oh, telepon habis. Oh, pulsa habis, kuota habis. Terus pertahankan 100 juta. Habis? Itulah kebodohan. Itu jalan lama yang sudah membuat kita menderita sebetulnya. Tetapi tidak sedikit orang yang masih ingin berada di jalan lama itu. Kenapa tidak mencoba jalan baru? Ternyata bahagia itu bukan memiliki yang kita ingin, tapi bahagia itu menginginkan terhadap apa yang kita miliki. Saya punya uang 100 juta, bagaimana caranya supaya 100 juta membahagiakan saya juga membahagiakan banyak orang? Gimana caranya? Berbagi bukan? Berbagi bukan? Berbagi bukan? Dan lihat orang yang berbagi, lihat mereka yang berbagi, wajahnya cerah, penuh kebahagiaan, karena bahagia itu pada dasarnya adalah membagikan yang dia miliki, bukan memilikinya. Apa yang terjadi? Tidak ada orang yang berbagi bangkrut, dan tidak ada orang yang berbagi berkurang hartanya. Dan sebaliknya orang-orang yang mempertahankan yang dia punya, suatu saat dia akan mengalami kebangkrutan. Hidupnya semakin sempit. Ini saya menawarkan sebuah jalan baru. Mau nggak kita coba jalan baru ini? Mempertahankan yang dimiliki membuat kita semakin sempit dan jelas tidak bahagia. Ada yang menulis tadi pagi di WA grup kita. Ternyata penderitaan itu berasal dari keinginan agar orang lain membahagiakan kita. Sedangkan kebahagiaan berasal dari keinginan kita ingin membahagiakan orang lain. Apa yang terjadi selama ini? Kita selalu menuntut orang lain membahagiakan kita. Dan saat orang lain tidak membahagiakan kita, kita kecewa. Bukankah pencipta penderitaan adalah kita sendiri? Karena kita menuntut orang lain seperti yang kita mau. Kenapa tidak dibuka jalan baru? Saya tidak mau menuntut orang lain membahagiakan saya, tapi saya akan menuntut diri saya agar saya membahagiakan orang lain. Sudah pasti orang lain membahagiakan kita. Itu jalan yang cerdas. Dan saya tawarkan jalan cerdas ini pada banyak orang, sedikit yang mau mengikuti jalan ini. Sedikit, tidak banyak.
Dan saya datang ke sini ingin mengajak para pemberani saja yang mau mencoba. Berani apa tidak? Yang penakut jangan. Ya. Yang kalau memberi pada orang lain harus membalas kebaikan saya, jangan, itu penakut. Jangan. Kalau saya mengeluarkan uang 100.000, maka Allah akan lipatkan 700 kali sesuai dengan ayat Quran. Jangan, ayat itu tidak berlaku di sini. Mereka yang masih transaksi kepada Allah, banyak kan? Banyak. Ujungnya apa? Dahsyatnya sedekah. Ujungnya bangkrut semua. Begitu kita sedekah, tidak sesuai dengan kata sedekah, itu kan dari syidik. Syidik itu artinya benar. Tindakannya tidak benar. Sudah ada muatan, ada niat yang tidak benar. Bangkrut deh. Saya akan keluarkan 100.000 supaya oleh Allah dikalikan 700 kali. Jadi uang saja jadi 700 kali 100.000. Bangkrut deh. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik itu harus seperti aku berbuat baik kepada kamu. Aku tidak pernah menghitung apa yang harus kamu berikan kepada aku. Cobalah kamu belajar untuk berbuat baik seperti aku berbuat baik kepada kamu. Itu yang disebut dengan tahaluk bi ahlakillah. Makanya Allah di Quran menamakan dirinya, mensimbolkan dirinya dengan matahari. Karena matahari itu lihat. Satu, matahari itu pagi-pagi tidak pernah terlambat untuk bangun pagi. Bahkan matahari itu tidak pernah menunggu kalian bangun untuk menyinari. Kalian mau bangun atau tidak bangun, dia tetap saja bangun pagi. Pada waktunya dia tetap saja bersinar. Dan ketika dia bersinar, dia pun tidak peduli. Saya akan menyinari yang memuja saja kata matahari. Yang masih tidur tidak akan aku sinari. Dia tidak disinari bukan karena matahari tidak menyinari dia. Dia bersembunyi di tempat tidurnya. Maka tidak kebagian matahari. Matahari tidak pernah tidak membagikan sinarnya pada semuanya. Matahari tidak pernah pilih kasih. Dan dia membagikan sinarnya, cukup membagikan saja. Tidak pernah berpikir apa yang kita bisa berikan buat matahari. Betul? Betul apa tidak? Makanya aneh sekali. Sholat tahajud supaya dapat pahala. Sholat duha supaya dapat pahala. Lagian ada lagi yang bagi-bagi pahala di mana-mana ya. Baca Quran 1 huruf dapat pahala. Udah gitu nggak ngerti lagi yang dibaca. Pahala itu bukan nanti di akhirat. Kalau kalian baca Quran hari ini ngerti yang dibaca, pahalanya sekarang diberikan. Apa? Pengertian yang kalian dapat dari yang kalian baca, itu pahala. Pahala itu ganjaran, dan ganjaran itu tidak pernah ditunda. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oh, setiap aku datang ke semesta ini diutus oleh Allah. Setiap aku diutus ke semesta, berarti aku harus menjadi kepanjangan tangan Allah. Tugasku di semesta adalah menyampaikan cinta kasih Allah kepada mereka yang butuh pertolongan. Itulah tugasku di semesta. Bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, gak dilanjutkan, gak 30 juz, tidak one day one juz, 1 saja yang dibaca, tapi menjelma dalam diri. Aku adalah kepanjangan tangan Allah. Aku datang ke dunia untuk menolong orang-orang yang butuh pertolonganku. Cuma Bismillah yang dia baca. Karena dia sadar dengan kalimat Bismillah atas nama Allah, kemana-mana menampaikan cinta kasih Allah. Bagus gak orang kayak gitu? Bagus gak? Coba bandingkan dengan orang yang baca one day one juz, Bismillahirrahmanirrahim aja gak ngerti. Lalu dia berhayal dapat pahala di akhirat. Boro-boro di akhirat, sekarang aja dia gak dapat apa-apa. Betul gak? Iya. Bagaimana Anda bisa menolong orang kalau Anda tidak kuat? Bagaimana Anda bisa membantu orang kalau Anda lemah? Bagaimana Anda bisa mencahayakan orang kalau Anda kegelapan? Bagaimana Anda bisa membangunkan orang kalau Anda masih tidur? Bagaimana Anda bisa mengingatkan orang yang lupa kalau Anda pun masih mabuk?
Bagaimana Anda bisa mengantarkan orang lain untuk berani kalau Anda pun masih penakut? Takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian karena Anda tidak tahu jati diri Anda yang sebenarnya. Hidup macam apa yang seperti itu? Hanya menunggu waktu untuk mati, tidak ada artinya. Itulah kita pentingnya mengalami hari kelahiran yang kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu bukan nanti setelah kiamat. Hari kebangkitan itu sekarang, di sini, saat ini, sekarang. Ayo bangkit. Bangkit dari ketidaksadaran. Jadilah orang-orang yang sadar. Satu jalan udah saya buka. Coba, satu jalan ini kalau kita terapkan dalam hidup, luar biasa. Apa jalan pertama ini? Biasanya kita mempertahankan yang kita miliki. Mulai sekarang, bagikan yang kita miliki. Lihat jalan baru ini ketika dijalani. Lihat jalan baru ini ketika dijalani, apa yang terjadi. Ini jalan yang sangat dahsyat. Itu cocok dengan ayat yang tadi. Alam nasroh laka sodroka. Bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Nih, saya buka kesadarannya. Sekarang saya tanya, tahu kalau Allah Maha Kaya? Tahu? Tahu kalau Allah kekayaannya tanpa batas? Tahu? Allah yang Maha Kaya tahu nggak kalau Dia bersama kita? Tahu? Allah yang Maha Kaya tidak pernah meninggalkan kita. Tahu? Tahu? Tetapi saat kita mau berbagi, ada perasaan dalam diri kita, kalau saya bagikan gimana? Nanti saya kekurangan dong. Kalau saya bagikan gimana? Gak cukup dong buat saya. Berlawanan? Berlawanan? Jadi keyakinan yang semacam itu yang ada di mulut kita mengatakan tadi, saya tahu Allah Maha Kaya, saya tahu Allah yang Maha Kaya bersama saya tahu Allah Maha Kaya meliputi saya. Tetapi giliran berbuat berbeda dengan keyakinan. Sebenarnya kalian tuh tidak berkeyakinan apa-apa. Itu keyakinan yang bohong, gak ada artinya. Kenapa bilang Allah Maha Kaya, tetapi kekayaan Allah dibatasi oleh pikiran kita? Betul? Makanya betul kata Sujiwo Tejo, menghina Tuhan itu gak usah menginjak-injak kitab sucinya. Ragu saja akan hari esok, Anda sudah menghina Tuhan. Jadi buat apa kalian baca Asmaul Husna yang 99 itu setiap pengajian? Buat apa? Makanya di pengajian ini nggak ada baca Asmaul Husna 99. Nggak ada. Nggak ada. Buat apa dibaca? Amalkan saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Praktekkan dalam hidup. Itu benar tuh Asmaul Husna. Buat apa dihafal 99? Tidak ada tes kok di akhirat hafalan Asmaul Husna. As-Sobur buat apa dihafalkan? Praktekkan jadi orang sabar. Al-Wasi buat apa dihafal? Praktekkan jadi orang yang luas. Al-Latif praktekkan jadilah orang yang lembut. Buat apa baca Al-Latif setiap saat tapi masih keras kepala, masih kasar kata-katanya pada orang lain? Buat apa? Baru satu ayat yang pertama. Yang kedua, jalan baru yang kedua. Sering mengeluh kalau orang lain membenci kita? Sering mengeluh kalau orang lain tidak sayang sama kita? Sering mengeluh kalau pasangan hidup tidak peduli pada kita? Sering? Terus aja keluhkan. Terus aja keluhkan, dagangkan semuanya. Semua yang kalian keluhkan akan datang bertubi-tubi. Kenapa? Karena kalian memaksakan cinta. Memaksa orang lain untuk mencintai kamu. Kenapa tidak dirubah jalan baru? Mulai sekarang aku berhenti memaksakan cinta orang lain kepadaku. Tapi aku akan mulai mengungkapkan cintaku pada setiap orang.
Lihat orang-orang yang ingin diberi aja hidupnya. Lihat yang tangannya di bawah, nggak pernah naik ekonominya, gitu-gitu aja. Dan lihat orang-orang yang tangannya di atas, bukan sekedar bahagia dan mulia, rezekinya tanpa batas. Lihat orang-orang yang tidak memantaskan dirinya. Dia cuma memantaskan dirinya sebagai orang yang ingin diberi. Tiap tahun selalu ingin diberi. Tapi lihat orang-orang yang memantaskan dirinya sebagai orang yang memberi. Lihat, rezekinya luar biasa, kehidupannya luar biasa. Kalau hanya untuk beli beras 1 kilo aja sudah sulit, ya sudah. Karena Tuhan yang Maha Luas itu dibatasi oleh pikiranmu. Mau ngasih makan tetangga aja mikir, mau kedatangan tamu aja mikir, mau kedatangan sobat aja mikir, cari-cari alasan supaya dia tidak datang ke rumah kita. Kenapa? Takut nyuguhan. Ada nggak orang yang macam gitu? Ngajinya setiap malam Jumat, yasinan nggak berhenti. Pagi-pagi Quran surat Al-Kahfi, menjelang sore bacanya Quran surat Al-Waqiah. Tapi tengah arti hidupnya kayak apa? Sempit pikirannya, sampai duit pun ditaruh di bawah bantal. Takut dicuri, takut ditipu, ya udah ntar dicuri beneran, ditipu beneran. Semua yang dia kumpulkan hanya habis untuk ditinggalkan. Betul? Ini para sahabat, saya ajak semuanya, cobalah mulai dari sekarang. Saya nanya dulu. Ada nggak orang yang benci sama kita? Ada? Banyak apa sedikit? Oh banyak. Pernah ditelusuri nggak kenapa orang benci kita? Pernah ditelusuri nggak? Itu nggak pernah telusuri. Jangan-jangan sumber kebencian mereka kepada kita sebetulnya adalah kita sendiri. Karena kita nggak pernah mengungkapkan cinta, tidak peduli pada mereka, tidak perhatian pada mereka. Jangan-jangan itu yang membuat mereka benci kepada kita. Makanya Rasulullah mengatakan rumah ahli surga itu sekarang saja dirindukan kok oleh semua orang untuk didatangi. Jadi kalian jangan sok-sokan ngahulu ahli surga. Sekarang tinggal tanya aja, kenapa ya kok sobat-sobat saya nggak mau datang ke rumah saya? Saudara-saudara saya pun nggak ada yang mau datang ke rumah saya. Pernah nanya gitu nggak? Coba, ketika saudara tidak datang ke rumah kita, sepi kan rumah kita? Betul nggak? Ini ada orang yang senang tidak didatangi oleh keluarga. Alhamdulillah sekarang, karena saya pasang bibir kayak bemo, keluarga saya nggak pernah datang lagi ke sini. Apakah bahagia seperti itu? Saya kira dia menderita. Ini saya mau ajak mengamalkan surat An-Nasr. Ayo kita buka sekarang keterbatasan Tuhan. Oke? Mulai sekarang berhenti memaksakan cinta. Belajar mengungkapkan cinta. Coba mulai peduli. Piraku kalau kita peduli pada orang-orang menyakiti kita. Piraku kalau kita peduli pada orang-orang nyakitin kita. Gak mungkin deh. Hadiah cinta itu cuma satu. Cinta itu sendiri. Alam itu tidak pernah salah ya. Tidak pernah. Tidak mungkin ya. Cinta dibalas dengan kebencian itu sedikit. Kasusnya sangat sedikit. Cinta selalu dibalas dengan cinta. Sekalipun dibalas dengan kebencian, sebenarnya itu cinta juga. Iya, karena lewat kebencian kita dididik untuk menjadi lebih mencintai, bukan? Karena kalau kita mencintai orang yang cinta kepada kita, cinta kita nggak naik. Tetapi kita dituntut untuk mencintai orang yang benci kepada kita, cinta kita jadi naik kelas. Sebenarnya cinta juga kebencian itu, kalau bisa mengolahnya. Makanya energi di semesta ini tidak ada negatif, tidak ada positif. Semua energi itu sebenarnya netral, tergantung kita menggunakannya. Nah, ini harus belajar lagi nih, belajar lagi, ya. Makanya kalau belajar agama cuman belajar baca aja, udah habis umur tuh, ya. Ada yang mengeluh kepada saya, ini besok ya, mau diajak datang ke rumah. Dia punya orang tua,
rajin sekali ibadah. Baca Quran tidak pernah berhenti, tapi tengarti yang dibaca. Begitu menjelang tua dia pikun. Mulai bertanya, kenapa ya kok orang tua saya rajin tahajudnya, rajin sholatnya, rajin baca Qurannya, ya baca Quran yang Arabnya. Tapi menjelang tuanya bingung jalan pulangnya. Banyak yang kayak gitu kira-kira? Oh, banyak. Banyak. Mengharapkan pahala di akhirat nanti, di dunia aja udah nggak kelihatan pahalanya kayak apa. Itu semua ilusi pikiran. Jadi yang namanya pahala itu bahasa Arab itu dari kata ajrun. Ajrun itu adalah zat, sesuatu yang nyata. Nyata sekarang. Coba berbuat baik pada orang lain, bahagia nggak di dalam? Tuh ganjaran, taeta pahala tuh. Karasa ke orang ayeuna di dunia. Ada orang yang butuh pertolongan kita tolong, bahagia nggak di dalam? Taeta pahala. Karasa kapipit ayeuna ke orang. Jadi dosa menunggu nanti. Ada orang minta pertolongan kemudian kita caci maki. Ada nggak ganjaran dari dalam? Ada. Rasa menyesal, betul nggak? Ya, rasa menyesal, rasa berdosa, pahala bukan itu? Pahala juga itu, pahala keburukan. Ya, makanya belajar agama tuh coba mulai yang nyata deh, jangan yang hayalan terus. Ya, masa nggak capek belajar yang menghayal? Baik, kita teruskan dulu. Jadi jalan yang pertama apa? Berhenti mempertahankan yang dimiliki. Coba mulai berbagi. Latihan dulu dikit-dikit, nggak usah tiba-tiba jadi dermawan beneran. Ya udahlah, jadi dermawan yang kecil-kecilan dulu. Dan itu harus dilatih. Harus dilatih. Perhatikan ya, begitu kita punya niat untuk berbagi, hati-hati. Ketika lama melakukannya, sudah direcokin tuh. Yang pertama yang merecokin kita itu adalah ego kita. Yang kedua yang merecokin kita adalah keserakahan kita. Yang ketiga yang merecokin kita adalah rasa takut kekurangan. Dan yang keempat yang merecokin kita adalah takut kehilangan. Ayo, percaya atau tidak? Gini. Niat mau memberi sesuatu pada orang, dilambatin dikit aja. Ah, besok aja. Nah, udah mulai menunda tuh. Nah, perhatikan. Dari sekarang sampai besok itu, yang 4 itu datang itu. Yang pertama ego tuh pikiran. Kata pikiran, enak aja, nyari aja setengah mati. Mendingan dipakai saya. Udah deh. Cukup? Gak cukup. Datang yang kedua apa? Keserakahan. Rasa memiliki ingin lebih dari yang ada. Muncul itu? Ayo praktekkan. Ini saya bicara pengalaman. Berikutnya yang datang lagi apa? Takut kekurangan. Kalau saya berikan ini gimana saya ya? Mulai itu datang. Dan yang luar biasa itu adalah takut kehilangan yang kita miliki. 4 itu cukup gak untuk menghentikan niat tadi? Cukup? Akhirnya besok jadi memberi. Jadi atuh. Jadi. Nah, saya kasih tahu. Sudah ada niat baik mau berbagi, mulai direcokin yang 4 tadi. Saya kasih tahu ilmunya. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. Buang perlahan. Tarik lagi napas dalam-dalam. Tahan, buang perlahan. Tarik lagi napas dalam-dalam sambil meminta, aku hadirkan energi ilahi tanpa batas ke dalam diriku. Respon kita akan berubah.
Perhatikan saya, respon kita akan berubah. Timbul satu kesadaran. Entah apa kesadaran itu. Yang jelas kesadaran itu respon yang berubah dari yang 4 tadi. Kita mulai memiliki kekuatan untuk memberi lagi. Dan buru-buru lakukan. Jangan ditunda lagi. Itu. Ya. Udah niat mau ngasih 400, diutil 50. Kagok atuh, diutil lagi 50. Tung-tung nama 50. Itu karena yang 4 mulai ngerecokin itu. Sok kalau nggak percaya sama saya, benar gak yang 4 tuh datang? Satu apa? Ego. Ego tuh diri palsu. Si pikiran mulai terjebak benar salah. Pikiran mulai sibuk dengan baik buruk. Udah mulai. Yang kedua yang akan datang adalah keserakahan, ingin memiliki lebih. Dan yang ketiga adalah takut kekurangan. Ayo, buktikan. Dan yang keempat lebih dalam lagi adalah takut kehilangan. Sudah terjadi? Terjadi. Gimana caranya? Cara melatihnya sederhana. Supaya mendapatkan kelapangan tadi itu gak cukup sebetulnya. Gak cukup ayat tadi cuman alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah memberikan kelapangan padamu? Ayat itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup menyadarkan kalian kalau saya gak buka rahasianya. Coba kalau saya bacakan tadi, bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Apa yang didapat dari kajian kita hari ini? Apa? Gak dapat. Paling juga nanti sholat, oh tadi dibaca alam nasroh. Nanti kalau sholat saya mau baca alam nasroh aja. Dibaca lagi, alam nasroh laka sadrak. Gak ada energinya. Tapi begitu kita sadar bahwa sesungguhnya setiap kita memberi, sesungguhnya itu adalah pemberiannya. Sadar bahwa sesungguhnya setiap memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Sadar bahwa setiap pemberian membahagiakan yang diberi dan membahagiakan kita. Sadar bahwa sesungguhnya setiap memberi itu tanda bahwa kita yakin Allah Maha Kaya tanpa harus bertransaksi dengan beliau. Coba, lapang gak? Lapang gak? Habis sholat tuh lapang. Gimana? Ada yang nanya sama saya, kalau saya baca alam nasrohnya 1 ayat saja, cukup 1 ayat. Jika perlu ulang 100 kali. Boleh gak? Boleh. Karena di dalam sholat kan yang dianjurkan, yang penting baca surat. Setelah Al-Fatihah, itu juga sunnah. Gimana kalau saya baca setelah Al-Fatihah alam nasroh cuman ayat pertama? Boleh. Alam nasroh laka sadrak. Alam nasroh laka sadrak. Alam nasroh laka sadrak. Cerik tak? Nangis ketika sholat. Kalimat pertama mungkin belum menghunjam. Kalimat kedua tambah menghunjam. Kalimat ketiga tambah menghunjam. Bukankah kami telah melapangkan untukmu kesadaran? Kok kamu gak sadar-sadar sih? Bukankah aku yang ada dalam dirimu adalah sumber kesadaranmu? Tapi kenapa kamu gak sadar? Bukankah aku yang ada pada dirimu adalah kesadaran murni yang aku tiupkan ke dalam dirimu? Kok kamu gak sadar? Boleh baca 1000 kali? Boleh. Coba aja. Kalau ada yang bilang, wah itu bid'ah, gak ngerti. Gak ngerti. Daripada tuntas gak dapat apa-apa. Betul? 1, untuk melapangkan kesadaran itu apa tadi? Berbagi. 2, mengungkapkan cinta. Latihannya apa? Latihannya sederhana. Latihan menyayangi. Latihan menghargai. Latihan, menyayangi itu harus latihan. Harus latihan. Yang kedua latihannya apa? Tadi menyayangi, menghargai. Belajar coba, belajar. Yang kedua latihannya apa? Coba belajar mengantisipasi kebutuhan orang lain sebelum mereka meminta. Belajar mengantisipasi kebutuhan orang lain sebelum mereka meminta.
Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, nggak usah mereka minta makan. Antisipasi oleh kita. Kayaknya nih jam segini dia belum sarapan tuh dari rumahnya karena kepagian. Antisipasi coba kebutuhannya. Tapi itu harus terus menerus dilatih. Jadi ada juga saya datang ke rumah kalian, salah satu bukan kalian ya. Itu dari pagi ngobrol sampai malam. Air pun gak keluar itu. Disuguhi obrolan aja terus. Coba belajar mengantisipasi kebutuhan orang lain tanpa mereka meminta. Jadi kalau orang itu mau pulang jangan ditanya gado ongkos tuh, jangan. Rek mere mah mere we. Dan nanti kalau ditanya punya ongkos apa tidak, jangan-jangan dia cuman sebetulnya nggak punya ongkos, cuman nggak enak mau ngomong nggak punya. Bisa jadi ada orang begitu. Nanti nyesel loh ketika ketemu di jalan, kita naik mobil dia lagi jalan, aduh tadi kenapa ditanya. Begitu dia lagi jalan udah jauh, kita turun dari rumah pakai mobil, duh dia baru sampai sini, ternyata nggak punya ongkos. Nyesel nggak pasti? Itu akan disiksa perasaan kita dari dalam. Aduh, nah ditanya. Kan ada orang yang berperasaan seperti itu. Di bumi gaduh beas ente, jangan. Rek mere beas mah mere we. Ngerti enggak? Jadi kalau mau ngasih mobil sama saya nggak usah tanya. Kalian mau ngasih mobil aja nanya dulu sama saya. Mobil ayah guru apa ya? Nggak usah. Kalau mau nanya yang belum punya merek apa? Boleh. Jadi kalau mau ngasih jangan pakai nanya, nggak usah. Ngasih aja. Jadi kalau mau ngasih sarapan pagi nggak usah ditanya atau sarapan tacan, nggak usah. Siapkan aja sarapannya. Dami singges sarapan kupat tahu ge sok di suguhan lengkung raos mah. Ada kul deui. Nggak apa-apa tuh kan kebahagiaan. Itu. Inilah saya kasih tahu lah. Jangan banyak basa-basi kalau ingin berbagi. Ya, banyak basa-basi itu ujungnya jadi basi.